kita bisa berkumpul di acara ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Laura SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Syifa Fikriyah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDIT Syifa Fikriyah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di tempat ini. Syukur pada Allah yang telah memberikan nikmat pada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini sesuai yang kita agendakan, yaitu kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif di Syifa Fikriyah. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, apapun yang didapatkan dari peserta CGP atau juga memang materi-materi yang dari sekolah penggerak, mudah-mudahan Ibu dan Bapak sama-sama sepaham apa yang harus kita lakukan. Jadi yang kita terima materinya berusaha kita implementasikan di sekolah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu dan Bapak, dengan adanya acara-acara seperti ini, baik itu nanti ini adalah yang kedua ya dari acara yang kemarin, dan ini pun bisa jadi ada lagi. Apapun itu materi-materi yang diimbaskan kepada ibu dan bapak sekalian, meskipun pengulangan dan lain sebagainya itu adalah merupakan, mudah-mudahan kalau disampaikan berulang-ulang itu hasilnya akan semakin lebih baik. Nah, maka dari itu saya berharap dengan adanya diseminasi seperti ini, mudah-mudahan ibu-ibu semakin paham, semakin juga insya Allah mudah-mudahan dikuatkan untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan dari materi-materi tersebut kepada pembelajaran kita di sekolah. Selamat mengikuti acara diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sama Bu Reti, sama Bu Eni, mudah-mudahan bagian dari penambah wawasan bagi kita semua. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rodo atas sambutannya. Memasuki acara inti, mari kita dengarkan materi
diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bu Erni Susilowati, SPD, dan Bu Reti Sri Haryati, SPDI. Materi pertama akan disampaikan oleh Bu Erni Susilowati. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini dengan rahmat dan karunia Allah kita diberi kesempatan olehnya untuk menuntut ilmu, untuk berkumpul di tempat yang tercinta ini yaitu SDIT Syifa Fitriah. Dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Tak lupa salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk materi, bagaimana kalau kita breaking dulu ya, biar tidak ngantuk. Apa boleh di breakingnya? Nyanyi ya. Nyanyi dimensi pelajar Pancasila. Apa ya, Bapak Ibu ya? Ayo pastinya Bapak nyanyi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hanya sharing-sharing ya Bapak Ibu Guru, karena saya yakin Bapak Ibu Guru sudah memahami materi yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana tadi? Yaitu tentang budaya positif. Ada yang tahu budaya positif? Budaya positif. Kira-kira kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Luar biasa. Setuju, Bapak Ibu? Setuju. Boleh deh. Ya, tujuan. Budaya positif itu ya pembiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Apakah di sekolah kita sudah melakukan budaya positif? Tidak. Yaitu setiap pagi 5S. Salam, sopan dan santun. Tapi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang kita kenal sebagai potensi diri atau bakat dan minat anak, sedangkan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Bagaimana kita mendidik anak di zaman sekarang pasti beda dengan zaman kita waktu kecil. Nah, kemudian budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan baik yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila yang tadi kita nantikan bersama-sama. Masih apa ya Bapak Ibu ya? Insyaallah. Itu walaupun hanya 6 tapi maknanya sangat dalam, luar biasa, sangat luas. Kemudian di sini juga ada perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, ini yang materi di budaya positif. Ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman,
dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah sekolah kita sudah berupaya menyediakan lingkungan yang positif agar nantinya melahirkan generasi yang berakhlakul karimah. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, kita mengadakan percobaan dulu ya, Bapak Ibu ya. Ceritanya ada yang silakan berpasangan nanti ya. Salah satu sebagai A dan satunya sebagai B. Yang sebagai A silakan lagi sedang mempunyai sesuatu yang sangat berharga dan digenggam erat di tangan. Jangan sampai lepas, ini sebetulnya berharga banget dan untuk kehidupan Anda. Jadi bagaimana caranya agar dipertahankan. Kemudian yang rekan satunya yang B mencoba membuka kepala tangan Anda dengan berbagai cara. Bisa dibujuk, bisa dirayu, bisa dipaksa, dimarahin, dikritik, bebas. Sehingga dengan segala cara pengen membuka genggaman tadi agar Anda membuka. Silakan dipraktekkan yang kita dulu ya. Siapa di kelas yang B bebas. Sebagai A, perasaannya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, gue. Bagaimana perasaan saya ketika mempertahankan sesuatu? Mempertahankan itu ternyata tidak mudah. Banyak halangan dan rintangan yang kita hadapi. Iya, jadi perasaannya ya tadi ya berarti perlu dengan perjuangan, perlu dengan usaha yang harus dilakukan, dan apakah hasil akhirnya kita menyerah atau akan terus mempertahankan gitu. Jadi pasti perasaannya sulit, nggak mudah. Itu yang saya rasakan. Dan akhirnya bertahan. Akhirnya karena saya dikritik, jadi dia menyerah. Karena sesuatu. Terima kasih Bu Putri. Sama-sama. Silakan dan yang masih tetap bertahan. Tadi kan Bu Putri menyerah, menyerah. Yang belum kena dan tetap bertahan. Saya itu gimana caranya supaya saya tetap mempertahankan apa yang harus saya pertahankan. Jadi walaupun pakai bujukan, rayuan, tetap harus bertahan. Keren. Berhasil mempertahankan apa yang menjadi yang harusnya dipertahankan. Luar biasa. Kemudian sekarang yang sebagai B, yang tadi belum berhasil. Yang belum berhasil. Perasaannya ya sebenarnya tadi masih berpikir banyak nih gimana caranya biar puasnya ini memberikan apa yang dia mau. Cuma ternyata syarat dari puasnya ini terlalu tinggi. Jadinya nggak bisa saya kasih. Akhirnya ya udahlah biarin bertahan gitu. Menyerah. Berarti usaha untuk menggapai yang orang lain punya
stop gitu ya. Terima kasih Bu Dewi. Kita isi aplaus buat Bu Dewi. Harus berlain, salahnya apa? Tipe A itu bisa mempertahankan dirinya mudah untuk meraihnya. Meraihnya dengan apa? Bisa dengan uang. Masing-masing semuanya mempertahankan punya kepunyaan sendiri. Boleh. Nah, apa yang terjadi tadi sudah kita sharing-sharing tadi. Nah, itu yang disebut teori kontrol. Bahwa sebenarnya yang bisa memutuskan diberikan atau tidak itu siapa Bapak Ibu? Kita sendiri, maksudnya kita sendiri atau orang lain? Kita sendiri. Walaupun kita tadi dipaksa sampai ada yang dirayu, ada yang dikritikin, tapi kalau kita kekeh untuk mempertahankan, ya kita berhasil mempertahankan. Tapi ketika aku sudah nggak bertahan karena nggak kuat dengan kritikannya, misalnya gitu, akhirnya diserahkan. Ketika kita menyerahkan itu juga atas kemauan sendiri, aku terpaksa. Terpaksa, artinya terpaksa menyerah, diserahkan ke orang lain. Tapi pada saat kita kecewa, yang terpaksa dapat itu, tadi rasanya kecewa karena dinilai oleh kelompok B, oleh orang lain. Oke, next. Nah, di sini terjadi adanya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma oleh teori kontrol oleh Dr. William Bresser yaitu tentang ilusi kontrol. Ilusi ya, jadi seolah-olah sepertinya ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah atau sepertinya guru itu mengontrol murid. Sebenarnya murid juga punya kontrol diri mereka sendiri. Jadi tidak gampang untuk mudah atau gampang untuk guru sebagai murid untuk menyuruh anak didik harus seperti ini. Ya nggak Ibu Bapak ya? Kita sudah merasakan ya, ketika kita menyarankan anak berbuat baik, berbuat sesuatu, tidak selalu langsung dikerjakan. Itu kenapa? Karena mereka juga manusia, semua manusia. Walaupun masih anak-anak memiliki posisi sebagai punya kontrol diri. Kemudian ilusi kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal belum tentu, tergantung situasi dan kondisi serta kebutuhan pada saat itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga nanti akan diperdalam lagi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sepertinya yang sering kita sebagai orang tua, ya sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Nah, ini kan masih kecil dari kita yang berhak untuk mengarahkan anak untuk begini, untuk begitu. Padahal kadang-kadang anak itu melakukannya dengan sukarela atau terpaksa. Mungkin terpaksanya sangat takut dihukum karena nggak mau ada masalah seperti itu kira-kira. Kemudian disiplin positif. Nah, ini hubungannya dengan budaya positif. Ada namanya disiplin. Apa sih itu disiplin? Disiplin itu mampu menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan perilaku positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal serta mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Kemudian disiplin juga mendorong adanya disiplin diri akan memegang kendali dalam melakukan segala tindakan. Seperti tadi ketika kita meyakini itu berharga dan butuh dipertahankan dengan segala cara kita akan mempertahankannya. Kemudian murid mampu memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal dari dalam. Oh iya ya, ternyata Bapak Ibu guru menyuruh aku buat ini karena untuk suatu kebaikan misalnya. Kenapa disuruh piket kelas? Oh ternyata biar bersih. Apalagi kita sedang ada lomba kebersihan kelas, biar bersih, kebersihan. Itu nilai yang diyakininya. Salah satunya adalah kebersihan. Kemudian bisa dalam kehidupan sehari-hari, kenapa berkendara itu menggunakan helm? Kenapa? Biar aman. Biar aman, biar selamat. Ada yang biar tidak ditilang. Ada banyak alasan. Tapi secara nilai kebajikan universal adalah keselamatan.
jadi disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan universal, mungkin ada yang mau memberikan contoh? Kebajikan universal, ada tadi kebersihan misalnya, kemudian umum itu dilakukan tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun, di rumah, di masyarakat. Kemudian keselamatan bersama, kemudian ya memberi salam, tadi menghormati. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan hukuman atau ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ya, tadi misalnya ada siswa yang tidak ada yang datang terlambat, ya itu motivasi berbeda-beda. Ada yang menghargai diri sendiri, menghargai waktu, ada juga yang menghukum misalnya seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia, realitas kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan pengakuan. Ketika ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan PR, itu perlu kita cari solusi, menanyakan, konfirmasi kenapa, masih ada alasan, mereka punya alasan. Kemudian ada contoh kasus, alasan orang menggunakan helm saat berkendara, jadi alasan anak mengerjakan PR, jadi alasannya mungkin berbeda. Ada yang takut dihukum, ada yang ketika udah mengerjakan bisa main HP, ada yang ketika udah mengerjakan PR bisa mungkin dikasih sesuatu sama orang tuanya. Alasan anak datang tidak mau terlambat juga ada lagi. Seperti yang sudah di walaupun satu perbuatan sama tapi alasan mereka berbeda. Nah, kemudian motivasi perilaku. Kenapa jadi punya kebutuhan dasar beda-beda, kemudian alasan melakukan sesuatu berbeda, itu karena motivasi yang berbeda-beda. Nah, ada yang untuk menghindari hukuman, ada yang untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Aku senang ketika datang tepat waktu, nggak terlambat, aku dipuji sama guru. Itu juga salah satu motivasi perilaku. Untuk menjadi orang yang mampu mengatur dan mampu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, ini yang sebenarnya idealnya seperti ini. Jadi kenapa datang terlambat, kenapa melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri karena nilai-nilai yang ada, nilai kebajikan yang dilakukan. Nah, alasan anak-anak kita menghindari hukuman untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah itu merupakan motivasi eksternal. Boleh nggak Bapak Ibu? Anak-anak melakukan? Boleh. Tapi ketika motivasi eksternal biasanya kadang iya, kadang tidak, belum stabil. Ya kalau lagi pengen dipuji bisa dapat penghargaan, aku mengerjakan PR. Kalau lagi aku udah punya, nggak pengen apa-apa, mungkin itu eksternal, kondisional. Kemudian ada juga yang menyerah, nggak apa-apa lah dihukumnya pada begitu, jadi seperti itu. Kemudian motivasi internal itu ya yang tumbuh dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mampu mengatur dan mampu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian yang kita perlu waspada juga, hindari penghargaan yang berlebihan dan pemberian hukuman terhadap siswa agar mampu mendorong motivasi intrinsik siswa untuk melakukan perilaku baik berdasarkan nilai kebajikan yang mereka yakini. Di sini yang berlebihan. Jadi ketika secukupnya, mudah-mudahan masih efektif. Kemudian hukuman versi konsekuensi. Kita berlatih bersama-sama. Ini boleh ikut saja. Atau saya maksudnya lanjut lagi nanti
nanti untuk materi ini akan dilanjutkan oleh Bu Reti tentang hukuman atau konsekuensi, itu bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya kita dalam satu sekolah ada 2 CGV, jadi insya Allah kita berkolaborasi. Nah ini adalah kita termasuk kembali kepada tadi ya, bahwa sebuah hukuman pasti ada konsekuensinya. Tapi yang selalu kita lakukan adalah biasanya apa Bu? Hukuman ya. Nah kita sekarang ingin membedakan. Nah berarti pola kita sedikit dirubah. Apakah ini adalah hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman apa? Arti hukuman apa? Pak Mada? Menurut Pak Mada? Kalau saya sih nyebutnya hadiah, Bu. Oh, hadiah. Bonus. Biasanya hukuman apa? Berkaitan dengan hukuman? Untuk mendisiplinkan aja. Biar tidak diulangi lagi. Nah, gitu. Ada lagi hukuman Shock terapi aja. shock terapi. Biasanya kalau hukuman itu kadang hal-hal yang kayak lebih ke fisik ya. Ada hal apa gitu. Jadi tergantung dia dan kita dibalaskan hukuman. Kalau konsekuensinya apa? Kalau konsekuensinya apa? Beda. Hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi apa Bu Ana? Arti dari konsekuensi. Konsekuensi itu efek yang harus kita terima saat melakukan sesuatu. Nah, efeknya gitu. Biasanya di kita kalau menggunakan konsekuensi itu biasanya dilakukan satu arah atau 2 arah. 2 arah ya, antara kita dan murid. Nah ini kalau hukuman biasanya kita satu arah, kita langsung aja ke murid ya. Kalau konsekuensi kita ada kesepakatan sebelumnya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu disiplin atau keyakinan kelas, maka kita harus buat konsekuensi yang dibuat bersama. Nah ini kita sekarang kita coba ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, apakah itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya silakan ditulis semuanya sekarang. Ini ya 1, 2, 3. Ya, yang 1, yang tadi udah di hukuman, yang kedua konsekuensi. Sekarang jangan disebutin, langsung tulis ya Bu. Kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, silakan nomor 3. Ya, tulis aja nomor 1 hukuman, kedua konsekuensi, ketiga hukuman, keempat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tulis. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, Konsekuensi silakan ditulis. tulis. Itu hukuman, Bu. Hukuman. Boleh silakan Pak. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi apa hukuman? Nah, ini ya. Jadi yang pertama hukuman, kedua konsekuensi, hukuman juga konsekuensi, terus selanjutnya hukuman. Silakan ada yang mau membedakan antara hukuman dan konsekuensi dari siapa ya? Dari pendidikan. Ya mungkin tadi ya. Kalau konsekuensi itu dari 2 arah, dari kitanya, dari guru dan juga dari murid. Kayak nomor 2 itu seperti nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi ketika mencoret di meja harus membersihkan meja tersebut. Kemudian yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yaitu konsekuensinya, jika dia mencoret-coret kertas teman harus menggantikan kertas tersebut. Mungkin. Hukuman? Kalau hukuman dari 1 arah tadi seperti yang Bu Revi sampaikan,
Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman dari satuan dari guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Niken. Tepuk tangan buat Bu Niken. Ya, itu ya. Paradigma kita sudah mulai berubah ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menerapkan sebuah konsekuensi. Karena konsekuensi itu dirubahnya dua arah. Jadi anak juga tidak merasa benci, tidak merasa bahwa dia terhukum, tertindas dengan adanya kita gitu. Nah ini restitusi kalau ada lima kontrol ya yang dibuat oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempatnya pemantau, dan kelimanya manajer. Nah ini saya akan tayangkan video, nanti ibu-ibu pilih ya posisi mana sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau dan manajer. Kalau pembuat penghukum udah paham ya Bu ya, penghukum itu satu arah, pembuat merasa bersalah seperti apa? Pernah nggak merasa bersalah? Coba contohnya apa? Ya nanti kita ini aja. Nah ini contohnya ya. Kalau pembuat bersalah sekali sama Anda. sebenarnya maunya apa sih? Bu Guru tuh udah capek. Itu Bu Guru capek nih, itu membuat bersalah kepada anak gitu. Maunya kamu gimana? Nah itu kadang ayo bantu ibu ini, ibu tuh nanti mau ada supervisi. Jadi bawa ini ya. Tapi kalau sebagai pemantau, nah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dipantau. Sudah melakukan hari ini, terus dipantau ya. Apakah kamu mau melakukan seperti ini, mau mendapatkan ini, dipantau. Nah terus ada juga manajer. Kalau manajer itu adalah posisi kontrol yang terbaik. Dia memberikan penjelasan masalahnya apa, penyelesaiannya dan bagaimana. Jadi dia itu memberikan apa ya solusinya kepada muridnya, bukan kita. Gitu. Jadi kalau menghukum itu silahkan cari solusi terbaik. Bagaimana? Contoh, Gizan, solusi apa ya? Ada guru ya. Itu solusi. Tapi kalau ini ya kalau khusus kelas atas ya, jadi mereka bisa memberikan pendapat bahwa oke Bu, ketika aku nanti mau terlambat sekolah, apa yang bisa lakukan? Berarti aku harus menyetel alarm. Nah, terus selanjutnya apa? Aku harus minta tolong ibu untuk membangunkan. Nah, selanjutnya apa lagi? Jadi silahkan kita hanya cuma kontrol aja gitu bagaimana dia ingin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu posisi manajer, posisi yang terbaik. Kalau penghukum tadi kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tuh yang nggak ada bedanya atau apa gitu. Itu penghukum. Sampai. Masalah nih Pak. Ibu kecewa sama kamu. Ada sepatunya dan Siapa itu? Siapa itu? Mirip siapa itu? Ya betul bos. membuat masalah hukum lengkap itu. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu. Nah, itu apa? Posisi apa, Bu? Yang barusan. Yang barusan. Hah? Penghukum. Penghukum. Coba apa yang mau Membuat penghukum? merasa bersalah. Dan bukan yang tadi. Yang sebelumnya. Penghukum yang kedua baru. Ya, ini ya. Lanjutin dari yang tadi. Bukan belum yang tadi. Video. Iya, karena masih 5 kontrol biar kita tahu gitu, oh penghukum itu seperti ini gitu. Ya, itu penghukum gitu ya. Sering gak Bu, Bapak ngelakuin begitu?
begitu sama anak? Ayo kerjakan di luar, PR udah dikerjain. Ya, dia sekarang kedua ini. Tapi nanti yang terlambat yang ngomelin ya. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya saya. Saya belum bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Ini posisi teman. Bu. Ya, ini posisi teman ya, seperti ini. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu kan kayak teman ya kita ya. Nah, ini posisi teman. Nah, ini posisi pemantau. Tadi posisi bersalahnya kayaknya kelewat. Ini pemantau ini. Jangan dilewatin. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Pemantau, ini pemantau. Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu pemantau ya Bu ya, karena terus menanyakan. Nah, ini posisi manajer, posisi yang terbaik. Contohnya ya. Kita contoh. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu ya manajer ya, luar biasa. Menyelesaikan yang terakhir itu. Menyelesaikannya jadi atas dasar solusi dari pribadinya sendiri. Sudah ya? Semuanya. Nah itu ya Bu, kita bisa bayangkan 5 posisi kontrol apa yang sering kita lakukan. Biasanya gimana Pak? Karakter yang main ya. Yang
yang kelima jarang ya. Tapi insya Allah ya, setelah diseminasi ini kita lakukan bersama-sama sebagai control manager. Siap Bapak Ibu? Siap ya, insya Allah. Nah ini karena kita juga sebenarnya memang harus, karena apa ya, pola biasa kita terkadang sulit, tetapi dengan ada perubahan sedikit mudah-mudahan kita bisa menjadi posisi manajer bagi murid-murid kita. Lanjut saja Bu Erni. Kayaknya sudah paham kan ya tadi contoh-contohnya. Nah, yang menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya, alhamdulillah dari CGP-nya waktu Bu Ana ya, kita luar biasa, dan sekarang alhamdulillah kita sudah menerapkan keyakinan kelas di setiap kelas. Tentunya itu adalah kesepakatan kita dan murid. Nah, jadi disepakati ya keyakinan kelas itu. Nanti ada restitusi yang tadi ya restitusi itu sebuah yang buat ya. Jadi restitusi ini adalah sebuah hal yang ibaratkan kita punya solusi yang ada 3 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Nah ini jadi sebagai segitiga restitusi itu proses ketika kita nanti ada menyelesaikan permasalahan dengan murid, maka kita mengadakan 3 restitusi atau 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah pendekatan menyelesaikan masalah, menstabilkan identitas dulu. Jadi menstabilkan identitas ini adalah yang pertama ditanyakan dulu. Contoh kasus, kita menangani anak yang suka cengengesan itu ya Bu. Kadang kita kalau mengejek teman, nah ini kan sering ya, tidak tahu-tahu diejek nangis. Nah posisi yang kita tadi itu manajer, dia akan dipanggil dulu, setelah dipanggil, nah ini menstabilkan identitas, ditanya dulu permasalahannya apa, jangan langsung dijudge gitu ya. Ibaratkan kamu yang salah kan, kamu yang ini. Nah, kalau ada 2 yang mengejek siapa di antara 2-nya, itu harus ditanya dulu salah satu. Jadi jangan satu langsung, karena kadang anak kita itu kan membelanya ya sama gitu, nggak mau salah. Nah maka kita stabilkan dulu identitas mereka. Stabilkan identitas itu dengan prinsip membuat kesalahan. Jadi proses menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Contohnya kenapa gitu, ada apa nih, kok tadi ada Bu Guru nih ada yang nangis gitu, jadi pasti siapa ya Bu, memang nggak tahu gitu. Tadi kayaknya Bu Guru dengar katanya anak atau siapa yang diejek gitu. Nah jadi distabilkan dulu apakah benar gitu. Jadi jangan langsung ketika anak kita ngomong langsung kita dijudge langsung gitu ya, ke inti masalahnya, kamu ngejek ya gitu. Kan belum tentu gitu kebenarannya. Nah terus yang keduanya itu adalah validasi kesalahan. Jadi setelah dia baru mengungkapkan iya, itu baru kita validasinya berupa memenuhi sebuah kebutuhan. Jadi berpikirnya stimulus respon menjadi proaktif. Nah kenapa, alasannya kenapa kamu mengejek gitu. Jadi tanya lagi alasannya gitu. Jadi jangan langsung juga, apalagi memarahi di depan anak-anaknya ya Bu ya, diusahakan tidak seperti itu. Ya memang kadang kita respect ya, langsung aja Pak. Ibaratkan kalau ada masalah langsung di lapangan, itu lagi di lapangan gitu, langsung kita tegur langsung gitu kan, dihukum langsung dan ditanya langsung gitu, tanpa kita menstabilkan identitasnya dulu, identitas permasalahannya apa, langsung validasi kesalahannya. Nah kalau memang benar dia kesalahan, nah alasannya tanya kenapa bisa seperti itu, pasti ada alasannya gitu. Dan kadang kita dulu juga kalau ada di posisi kamu pasti sih gitu. Contohnya aku diejek Bu karena aku kesel gitu, kemarin kan dia padahal udah janji gitu, ada janjinya, siapa tahu gitu kan, karena janji terus dianya mengingkari, akhirnya mengejek kamu munafik atau apa gitu. Nah itu kan jadi gitu. Nah akhirnya kita juga kalau di posisi guru juga sama sih seperti kamu. Nah itu jadi validasinya gitu. Kita merasakan bahwa anak kita juga kalau di posisi mereka pasti gitu. Jadi jangan sampai memposisikan
anak itu pengennya posisinya sama dengan kita gitu, tapi kita sesekali harus memahami posisi ketika dia melakukan kesalahan itu seperti apa. Lanjut ketiganya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi sebagai nilai-nilai kebajikan yang tadi universal itu, contoh kalau mengejek nilai kebajikannya apa Bu? Kalau mengejek, bayangkan. Mengejek teman, nilai kebajikannya apa? Harus saling apa? Menghargai. Nah, tanyain keyakinan kelasnya. Nah, apakah kamu keyakinan kelasnya apa? Gitu. Masih ingatkah keyakinan kelas kita tentang teman? Oh iya Bu, apa? Contoh menghargai teman, tidak mengejek. Nah, kalau usahakan kalau keyakinan kelas itu dilarang untuk menggunakan kata negatif. Contoh jangan, ya itu nah dari segininya. Jadi kita mengatakan untuk saling menghargai. Guru dan murid saling menghargai, guru dan murid saling menyayangi gitu. Di kemarin itu ya. Tapi ya kadang kita kan selalu ada aja gitu. Jangan gitu. Tapi emang ada juga yang memang fokus ada seperti itu materinya gitu. Ada yang lain lagi. Konsepnya kadang beda juga sih gitu. Ini untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi apapun yang permasalahan pasti ada dalam lingkungan kita sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan nanti disambung sama Bu Erni lagi ya yang tadi. Ya, udah aja ya. Mungkin ya karena waktu juga nanti hanya 2 termin yang tanya jawab ya. Karena kita dibatasin juga. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini kita bisa terapkan dan khususnya kita bisa mulai merealisasikan sedikit demi sedikit cara mengulangi permasalahan dalam permasalahan sosialisasi anak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ada yang mau menanyakan? Ya baik Pak Madar. Terima kasih Bu Reti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai status kita tuh sebagai apa hukum apa dan sebagainya. Ketika ada di suatu kelas itu kita lagi proses pembelajaran, dipanggillah nama si A misal. Itu ketika misalkan dia nggak bisa tidur nangis, baru udah kertas nangis, nggak bisa nangis, riut jadinya. Gitu. Iya, padahal udah. Kita nggak dapat cuma ini kira-kira apa jawab. Nah, misalkan nangis dia. Nah, mungkin gue bilang paham. Kita juga akhirnya kita nggak bisa melanjutkan karena dia langsung nangis. Tuh, itu seperti apa? Kira-kira itu belum dapat jawabannya seperti apa harusnya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili ya. Kadang kan kalau yang lain bisa mengungkapkan. Nah ini anak yang tidak bisa mengungkapkan. Jadi ketika mau ditanya, boro-boro mau ditanya udah nangis duluan gitu ya. Nah itu berarti kita sebaiknya perlu untuk mengontrolnya dirinya pribadi sendiri. Jadi contoh dia sendiri ya. Jadi harus diungkapkan, jangan sama teman-temannya coba Pak. Diajak gitu kemana dulu gitu. Dan ketika itu ditegurnya jangan sampai ketika kita itu lagi masalah. Jadi di lain waktu gitu ketika dia lagi nggak bermasalah. Jadi bukan menyuruh dia tapi kemana? Misalkan mengerjakan soal misalnya. Oh iya. Bisa langsung nangis. Nah itu kalau pelajaran Bapak sering menemukan kamu kalau nggak bisa kok nangis ya. Ada apa? Dan jadi lagi dianya feelnya enak gitu Bang. Mungkin itu. Ada lagi yang mau jawab dari rekan-rekan? Khususan? Ya jadi mungkin kalau menurut saya berarti begitu ya. Jadi kita jangan pas langsung ditanya ketika jam pelajarannya itu kejadiannya maksudnya gitu. Jadi kita harus di lain waktu, di saat mungkin dia bisa mengungkapkan gitu apa yang sebenarnya gitu, tangisan apa. Iya, bisa jadi. Ya baik, itu saja mungkin teman-teman ya. Ibu dan Bapak guru hebat, terima kasih untuk
partisipasinya dan kolaborasinya. Nanti Pak Ahmad kita bicarakan lagi ya untuk di sesi berikutnya. Makasih. Mungkin dari saya dan Bu Erni ada refleksinya. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni Susilowati dan Bu Reti Sri Haryati atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bu Erni dan Bu Reti bermanfaat untuk kita dan kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dalam sebagai pendidik kepada peserta didik. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara diseminasi budaya positif ini dengan doa yang akan dibacakan oleh Pak Slamet. Kepada Pak Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa biha min jami'il ahwal wal afat wa taqaddilna biha jami'al hajat wa tudahhiruna min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubayyiruna biha aqsawayat min khairin wa ba'da al-mawtin sami'u qarib mujibu ba'wa wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa limu'allimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li akhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin wal mujahidin fi rahimnya ansur ikhwanal mujahidin fi ceknya maksud dan kurban habibul ke zaman. Allahumma tiqum fa innahum la ya'lamun. Allahumma tiqum fa innahum la ya'lamun. Allahumma tiqum fa innahum la ya'lamun. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fanasab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil Mari alamin. kita tutup acara ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la